Capek, kamu tuh kerjanya cuma di rumah, nggak pantas ngeluh capek kayak gitu. Mas, kenapa dibanting? Jadi pecah semua. Itu peringatan buat kamu, biar nggak lelet. Aku mau kamu tuh bisa jadi istri yang benar. Jangan sampai hal kecil kayak gini aja nggak becus. Aku udah berusaha, Mas. Tapi kenapa kamu ngomongnya malah nyakitin? Kalau kamu bisa melayani suami dengan baik, aku nggak bakal marah. Kalau aku salah, ngomong baik-baik. Mas, aku tadi beli rak baju. Lemari yang lama kan udah rusak. Kamu bisa bantuin aku ngerakit sebentar nggak? Aduh, nggak bisa. Aku capek. Pulang kerja tuh butuh istirahat. Nanti aja lah rakitnya kalau aku libur. Sebentar aja, Mas. Nggak lama kok. Bajunya udah aku keluarin loh. Kalau nggak buru-buru dimasuki, nanti malah jadi kotor. Aku bilang nanti aja. Kamu nggak lihat aku lagi capek? Ya udah, aku coba sendiri aja. Kok susah sih? Kenapa nggak bisa dipasang ya? Makanya jangan sok bisa. Dari tadi aku udah bilang nanti aja, tapi masih aja ngotot. Aku cuma nggak bisa kalau ada kerjaan rumah terbengkalai, Mas. Aku udah minta tolong kamu, kamunya malah nggak mau. Aku juga manusia. Aku tuh capek abis kerja seharian. Masa harus ditambah kerjaan rumah juga sih? Aku pengen istirahat. Jadi tolonglah ngertiin. Iya, Mas, aku ngerti. Ya udah, kamu istirahat aja. Ini biar aku yang ngerjain. Emang salah ya kalau aku minta tolong. Kita sama-sama capek padahal. Terus aku harus ngandalin siapa kalau bukan kamu, Mas? Mas, bentar ya. Ayamnya lagi aku goreng. Bentar lagi matang sih. Aku udah nahan lapar dari tadi. Masa pulang kerja makanan belum siap sih? Tahu gitu aku makan di luar tadi. Aku tadi mau masak dari siang, Mas. Tapi gasnya habis. Aku baru sempat masak. Alasan terus. Kamu tuh di rumah emang ngapain aja sih? Suami pulang kerja jam segini masa masih masak? Aku juga beresin rumah, Mas. Nggak diem aja kok. Waktu kamu di rumah itu panjang. Harusnya suami pulang udah beres semua. Kalau kayak gini gimana, perut lapar, makanan belum ada. Ini udah matang. Tadi aku cuma minta kamu sabar sedikit karena aku juga capek. Capek? Kamu tuh kerjanya cuma di rumah. Nggak pantas ngeluh capek kayak gitu. Mas, kenapa dibanting? Jadi pecah semua. Itu peringatan buat kamu biar nggak lelet. Aku mau kamu tuh bisa jadi istri yang benar. Jangan sampai hal kecil kayak gini aja nggak becus. Aku udah berusaha, Mas. Tapi kenapa kamu ngomongnya malah nyakitin? Kalau kamu bisa melayani suami dengan baik, aku nggak bakal marah. Kalau aku salah, ngomong baik-baik. Jangan kayak gini. Bu, aku beli kopi hitam serenceng ya. Sama apa lagi? Udah, itu aja, Bu. Nih kopinya. Oh iya, semalam aku dengar piring pecahnya dari rumah kamu. Ada apa, Manda? Berantem ya sama suami? Begitulah, Bu. Piringnya dibanting. Dibanting? Sama Bagas, suami kamu? Emang kenapa? Kok sampai banting-banting perabotan kayak gitu? Iya, Bu. Katanya aku nggak bisa ngelayanin suami. Aku emang salah sih, karena pas dia pulang kerja malah belum ada makanan. Mungkin dia lagi capek dan akhirnya marah. Astaga, apa salahnya sabar dulu ya? Tapi emang rata-rata begitu sih. Cowok tuh banyak yang berubah kalau habis nikah. Pasti beda banget dari pas kalian pacaran kan? Iya, Bu. Dulu nggak kayak gini. Waktu pacaran dia tuh lembut banget. Sekarang kesel dikit aja langsung ngamuk-ngamuk. Kamu jangan nganggap itu hal wajar. Marah boleh, tapi ngebanting, ngebentak itu udah kelewatan namanya. Hati-hati aja ya, Manda. Kamu harus bisa jaga diri. Takutnya pas dia marah malah ngelampiasin ke hal yang lain. Iya, Bu. Aku bakal jaga diri kalau sikapnya udah mulai kasar kayak begini. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu. Makasih udah dengerin curhatan aku. Iya, nanti kalau ada apa-apa cerita aja ya. Jangan dipendam sendiri. Ya sayang, aku ceroboh banget deh. Tuh lihat, es krimnya netes ke baju. Gak apa-apa, biar aku yang bersihin. Nanti kalau udah pulang langsung cuci biar nodanya bisa hilang. Makasih ya sayang, kamu perhatian banget deh. Iya dong, aku kan pacar kamu. Jadi aku harus ngasih perhatian penuh ke kamu.
Udah tuh, udah aku bersihin. Lumayan lah, gak begitu kelihatan nodanya. Udah sekarang lanjut makan lagi es krimnya, nanti keburu meleleh. Dulu kamu begitu perhatian, Mas. Kamu benar-benar kelihatan sayang sama aku. Sedangkan sekarang kamu peduli aja enggak sama aku. Dan justru malah sebaliknya. Padahal dulu kamu janji kalau di mana kamu nggak akan berubah buat menyayangi aku terus. Janji kamu kemana, Mas? Aku kangen kamu yang dulu. Kenapa kamu berubah setelah kita menikah, Mas? Ibu makan ya. Ini udah aku masakin ayam kesukaan ibu. Ibu nggak nafsu makan nah, perut ibu lagi nggak enak. Tapi ibu kan harus minum obat, Bu. Kalau nggak makan nanti lama sembuhnya. Paksain makan aja ya, Bu. Aku suapin nih. Kamu kok kelihatan kurus nah? Di rumah baik-baik aja kan? Ah, masa sih, Bu? Perasaan ibu aja kayaknya. Aku baik-baik aja kok. Ini bukan kurus. Mungkin efek dari bajunya aja yang bikin aku kelihatan ramping. Ibu harus cepat sembuh, karena aku nggak bisa ninggalin ibu sendirian kalau kondisinya kayak gini. Kamu nggak usah khawatir, ibu cuma kurang istirahat aja, makanya jadi drop. Kamu tetap bisa mantau kondisi ibu lewat telepon kok nak. Tapi aku nggak tega ngebiarin ibu di sini sendirian. Gimana kalau ibu ikut sama aku aja, biar aku bisa bantu ngurusin ibu? Ah, nggak usah, ibu di sini aja. Lagian ibu nggak mau ngerepotin kamu. Oh iya, gimana? Kamu udah isi belum? Ibu udah pengen banget gendong cucu. Belum, Bu. Ya, ibu udah nungguin banget padahal. Iya, doain aja, Bu, biar cepet dikasih momongan. Aku juga pengen, cuma belum dikasih sama yang di atas. Ibu cuma takut kalau kalian belum ada anak, suasana rumah kalian malah hampa. Karena kalau ada anak, biasanya jadi lebih adem, lebih harmonis, suasananya bakal lebih hangat. Maaf kalau aku belum bisa jujur soal keadaan rumah tangga aku ke ibu. Semuanya nggak baik-baik aja, Bu. Makanya aku belum bisa kasih cucu sampai sekarang. Kalau ada apa-apa sama rumah tangga kamu, bilang ya nak, mumpung ibu masih hidup. Ibu nggak mau ngebiarin kamu mendem masalah sendiri. Ibu jangan ngomong gitu dong, Bu. Aku jadi sedih. Udah ya, ibu lanjut makan aja. Jangan bahas apa-apa dulu, biar ibu nggak banyak pikiran. Ini hasil kerjaan kamu selama sebulan. Target segitu doang, kenapa nggak bisa tembus? Aku udah usaha, Pak, tapi penjualannya lagi turun. Jadinya nggak bisa sampai target. Alasan? Semua karyawan juga ngalamin hal sama. Tapi kenapa yang lain bisa, kamu nggak? Iya, Pak, maaf. Kedepannya akan ditingkatkan lagi. Saya nggak mau menerima alasan apapun lagi. Kalau bulan depan masih kayak gini, kamu siap-siap angkat kaki dari sini. Bagas, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Biasalah, emang lagi apa saja karena nggak bisa memenuhi target. Iya, kondisi perusahaan emang lagi kacau, makanya beliau marah pas tahu kamu nggak nyampe target. Tapi jangan terlalu jadiin beban ya, tunjukin lewat progres aja buat ngebuktiin kalau kamu layak di sini. Iya, kamu bener. Ya udah, aku lanjut kerja dulu deh. Kalau gitu, nggak di rumah, nggak di kantor, semua orang tuh nyebelin, bikin gak mood, tau nggak? Ya udahlah, mau nggak mau aku harus nurut ke atasan. Mas, aku ini buatin nasi goreng buat kamu. Ayo dimakan dulu. Kamu kan belum makan dari pas pulang kerja. Aku lagi pengen sendiri. Kamu aja yang makan nasi gorengnya. Aku cuma khawatir kamu dari pulang kerja diam terus. Ada apa sih, Mas? Cerita dong ke aku, jangan dipendam sendiri kayak gitu. Jangan kepo deh, aku tuh lagi capek. Udah sana keluar, jangan ganggu aku. Aku ngerti kamu capek, Mas. Tapi aku ini istri kamu. Aku pengen tahu apa yang kamu rasain. Jangan masing-masing kayak gini dong. Gak enak dilihatnya. Hahaha. Percuma juga cerita ke kamu. Lagian kamu gak bakal bisa bantu apa-apa. Setidaknya aku bisa dengerin apa yang ngeganjal di hati kamu. Jangan ngejauh terus dari aku, Mas. Aku benar-benar kesepian kalau kamu kayak gini. Kamu kan tahu aku lagi capek. Kenapa malah jadi kamu yang ngeluh sih? Aneh ya kamu itu. Aku cuma mau kamu terbuka sama aku. Kalau aku ada salah ya bilang, Mas. Jangan cuma bisanya ngebentak-bentak doang, marah-marah terus.
Aku nggak ngerti kamu ini kenapa berubah setelah kita menikah. Padahal pas kita pacaran, kamu kelihatan sayang banget sama aku. Beda sama sekarang. Kamu itu beban, bukannya malah nambah tenang, malah nambah pusing. Kalau aku cuma beban, kenapa kamu nikah sama aku? Loh mas, kamu ngapain malam-malam begini di dapur? Kok belum tidur? Kamu ngapain bangun? Bikin aku kaget aja deh. Aku haus, makanya aku kesini buat ngambil minum. Kamu sendiri ngapain di sini? Sibuk banget sih sama HP-nya. Lagi ada kerjaan, kebetulan sinyal di dapur bagus, jadi aku diam di sini buat nyari sinyal. Udah sana, kamu tidur lagi aja, jangan ganggu aku lagi kerja. Mas, itu apa? Jangan bilang itu judi ya? Itu judi kan mas? Kamu ngapain main begituan sih? Gak ada manfaatnya tau nggak? Kamu nggak usah ikut campur. Dan asal kamu tahu kalau ini bukan judi, tapi investasi. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan sok tahu. Investasi apaan kayak gitu? Aku juga nggak bego kali mas. Jujur aja, kamu main judi kan? Aku minta kamu berhenti main begituan, karena nanti kamu bakal nyesel sendiri mas. Ngapain ngatur-ngatur sih? Aku ini kepala keluarga dan aku yang nyari uang. Jadi aku punya hak pakai uang itu buat apapun yang aku mau, termasuk investasi ini. Jadi kamu nggak usah ikut campur. Mending urus aja diri kamu sendiri. Aku ini istri kamu mas. Urusan kamu ya urusan aku juga. Aku cuma nggak mau kamu tersesat cuma karena lapar mata dengan iming-iming investasi, padahal nggak bakal ada manfaatnya. Cukup, berhenti kamu menggurui aku. Karena aku bukan anak kecil yang bisa nurut kalau dinasehatin kayak gitu. Aku ngomong baik-baik mas. Aku takut kamu terperosok, tapi ternyata kamu benar-benar keras kepala ya. Kalau menurut kamu judi itu baik, ya silakan aja. Aku gak bakal ikut campur. Kenapa sih kamu jadi kayak gini sekarang? Aku salah apa? Kenapa kamu jadi benci sama aku, Mas? Aku juga perempuan yang punya perasaan. Aku menikah sama kamu karena aku pengen punya keluarga yang harmonis. Aku pengen disayang. Tapi kenapa malah selalu dibentak-bentak? Dulu kamu begitu lembut, Mas. Aku benar-benar kangen sama kamu yang dulu. Beda sama Bagas yang sekarang. Justru tiap kata yang kamu ucapkan malah kayak pisau tajam. Aku selalu sakit setiap dengar ucapan kamu. Apa menikah itu harus bikin aku kuat nerima semuanya? Tapi ini terlalu sakit buat aku. Aku gak sanggup dengan keadaan seperti ini. Kalau aku terus bertahan, aku bakal makin hancur. Tapi kalau aku pergi, aku gak siap nyakitin hati ibu. Karena aku gagal dalam rumah tangga ini. Aku benar-benar capek memahami sikap kamu, Mas. Apalagi semua itu terjadi secara tiba-tiba. Aku masih gak percaya kamu berubah drastis seperti ini setelah kita menikah. Aku benar-benar gak paham apa yang sebenarnya terjadi sama diri kamu. Mungkin aku sebagai seorang istri masih banyak kurangnya. Sampai kamu gak bisa nganggep aku sebagai istri kamu lagi. Tapi aku masih punya hati buat mempertahankan semua ini. Aku gak mau bikin ibu kecewa. Aku bakal ngasih kesempatan buat kamu. Tapi kalau semuanya makin menyakitkan, pada akhirnya aku bakal menyerah demi menjaga diri aku sendiri, Mas. Mas, lantainya masih basah. Hati-hati ya. Iya ya. Ah, sial, kamu tuh ngerjain kerjaan rumah aja nggak benar, tahu nggak? Maaf mas, aku udah bilang lantainya. Bilang apa? Kamu sengaja bikin aku jatuh kan? Emang keterlaluan kamu tuh, berani-beraninya bikin suami sendiri celaka. Enggak mas, aku nggak ada niatan bikin kamu celaka. Kebetulan emang aku lagi ngepel dan kamu gak hati-hati. Oh, jadi aku yang gak hati-hati sekarang. Padahal udah jelas kalau kejadian ini gara-gara ulah kamu. Aku jadi telat berangkat kerja karena drama di rumah ini. Mas, tolong jangan selalu marah-marah kayak gini. Jujur, aku capek disalahin terus sama kamu. Aku juga punya perasaan, Mas. Hati aku sakit kalau kamu kayak gini terus. Kamu tuh selalu bikin masalah. Mas, sakit. Kenapa kamu malah pukul aku? Rasain biar kapok.
Aku capek, Mas. Aku capek diperlakuin kasar terus. Sekarang kamu bukan cuma nyakitin perasaan aku aja, tapi fisik aku juga. Yang lebay, perlakuan itu belum seberapa dan wajar aja aku mukul kayak begitu karena kamu emang salah. Kamu jahat, Mas. Aku masih istri kamu, dan kamu gak berhak nyakitin aku kayak gini. Aku kira kamu bakal berubah, ternyata enggak. Aduh, masih sakit banget. Tapi ini belum seberapa. Sakit hati aku jauh berkali-kali lipat dari pukulan ini. Aku gak nyangka bakal sampai di titik ini. Keputusan aku buat bertahan harus aku ubah, karena aku gak sanggup lagi sama perlakuan kasar kamu, Mas. Aku nikah bukan buat disakitin. Aku nikah karena pengen bahagia. Kalau kebahagiaan itu nggak aku dapetin dari pernikahan ini, itu artinya gak ada alasan lagi buat mempertahankan rumah tangga ini. Aku udah coba buat sabar beberapa kali, tapi kamu tetap gak bisa ngehargain aku sebagai istri kamu. Kadang aku pun heran, kenapa tiap kamu marah, aku yang jadi sasarannya. Ternyata benar ya kata orang-orang, kalau kesabaran itu ada batasnya. Hahaha, maafin aku ya, Bu. Aku bikin ibu kecewa. Ternyata aku bukan cuma gak bisa ngasih cucu, tapi aku juga gak bisa menjaga kepercayaan ibu buat ngejaga rumah tangga ini. Aku harap kamu sadar, Mas, sebelum semuanya terlambat. Manda, kamu mau kemana kok bawa-bawa tas gitu? Aku mau pulang. Aku capek tinggal di sini. Mental aku nggak kuat lagi buat tinggal sama kamu. Maksud kamu apa? Ini rumah kamu, hei. Kamu nggak boleh pergi dari rumah ini. Aku punya hak buat pergi, karena rumah ini gak bisa bikin aku ngerasa aman. Aku capek nangis tiap hari karena dikasarin sama suamiku sendiri. Kamu harus dengerin aku dulu. Jadi aku marah-marah itu karena lagi banyak ketekanan di tempat kerja. Aku gak nerima alasan apapun, karena gak ada yang memperbolehkan seorang suami kasar ke istrinya, apalagi sampai mukul. Aku nggak sengaja. Kamu juga selalu bikin aku emosi. Jadinya aku kelepasan. Hahaha, jadi sekarang aku salah ya? Kamu gak ngaku salah atas semua kejadian ini? Aku hilaf, Manda. Aku nyesel. Aku mau minta maaf. Kamu jangan pergi ya, please. Aku janji bakal berubah. Aku udah terlalu sering percaya janji palsu kamu. Aku udah gak bisa pertahanin rumah tangga kita. Aku butuh kamu, Manda. Tolong, jangan ambil keputusan secepat ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tapi aku gak bisa. Semuanya udah terlalu sakit buat aku. Selama aku di sini, kamu cuma memberi luka, bukan bahagia. Dan mulai sekarang, aku butuh sembuh atas luka itu. Kamu pergi cuma sementara kan? Kamu nggak bener-bener ninggalin aku kan, sayang? Aku nggak tahu. Semua keputusan tergantung kamu. Mau beneran berubah atau enggak. Kenapa aku bodoh banget, Ci? Apa yang udah aku lakuin ke Manda? Bener-bener kelewatan. Sekarang dia pergi, ninggalin aku sendirian di sini. Aku nggak bisa hidup tanpa dia.